Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh emosi di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Lisa hadir di pesta Kevin, merasa asing dan terabaikan. Konflik dengan Yunita, Gunawan, dan Kevin makin memanas. Akhirnya, Lisa memilih pergi diam-diam, meninggalkan suasana meriah penuh kebersamaan. Kalau kamu ketinggalan, tenang saja, semua ada di playlist yang sudah kami buat. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini kalau belum. Saya, Jingga Yiwei, akan melanjutkan cerita ini. Episode 25. Setelah suara pembawa acara memanggil nama Lisa, suasana acara sempat terdiam. Semua mata menoleh ke panggung. Musik dihentikan. Dan sebagian besar orang yang berkumpul mulai memperhatikan ke arah pintu masuk dan sekeliling taman pesta, berharap melihat sosok perempuan yang dipanggil. Namun Lisa tidak muncul. Beberapa detik hening terasa panjang. MC mencoba kembali memanggil dengan suara lebih lantang. Sekali lagi, mari kita sambut Lisa! Tetap tak ada yang datang. Tak ada sosok yang melangkah maju. Kevin yang sejak tadi merasa suasana hati Lisa tidak baik, tiba-tiba merasa ada yang salah. Wajahnya mengeras, sorot matanya menyapu seluruh kerumunan. Lalu ia melangkah cepat meninggalkan kelompoknya. Ia mencari ke seluruh ruangan rumah, dapur, ruang tamu, sudut-sudut taman belakang. Namun Lisa tidak ada. Ia bahkan sempat membuka kamar-kamar tamu dengan harapan mungkin Lisa bersembunyi karena tak nyaman. Tapi tetap nihil. Salah seorang petugas keamanan yang berjaga di depan rumah menghampiri dengan langkah terburu-buru. Pak Kevin, panggilnya agak terengah. Barusan ada tetangga bilang lihat Mbak Lisa jalan kaki di taman kompleks menuju arah gerbang utama. Kevin mengumpat pelan. Sialan nih cewek, batinnya. Ia segera meraih kunci mobil, melangkah cepat ke garasi dan tanpa pikir panjang langsung memacu mobilnya keluar kompleks. Sementara itu di sisi lain, Lisa terus berjalan seorang diri. Langkahnya pelan namun mantap. Sepanjang trotoar yang diterangi lampu taman, ia membiarkan pikirannya melayang ke berbagai arah. Malam terasa dingin meski tidak ada angin, dan cahaya remang dari lampu jalan seolah menyorot kesendiriannya. Ia merapatkan lengan ke tubuh, bukan karena kedinginan, tetapi karena mencoba menghibur diri sendiri. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari dunia tempat ia tidak merasa diterima. Pikirannya bergelanjut pada satu hal yang terus membayangi dirinya selama ini. Rasa sepi yang tak pernah benar-benar pergi. Kenapa ya? Gua tuh selalu ngerasa sendiri. Di kantor, di rumah, bahkan di tengah keramaian. Tetap aja rasanya sendiri. Gumam batinnya lirih. Lisa sebenarnya bukan tipe perempuan yang mudah goyah. Tapi malam ini, setelah kejadian demi kejadian yang menguras emosinya, ia merasa seolah tembok yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia memang cocok berada di lingkungan ini? Apakah ia terlalu berharap bisa menjadi bagian dari sebuah lingkaran yang ternyata tidak pernah benar-benar terbuka untuknya? Kenangan masa kecilnya melintas. Bagaimana ia tumbuh dengan rasa sunyi. Lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku dan menyendiri daripada bermain dengan teman sebaya. Lingkungan keluarga yang kaku dan penuh tuntutan membuatnya terbiasa menahan diri, tidak terlalu terbuka, dan akhirnya terbentuk sebagai pribadi yang kuat di luar, namun rapuh di dalam. Mungkin
Gue emang ditakdirkan buat terus jalan sendiri. Pikirnya perih. Tapi meski perih, ia tidak menangis. Ia terlalu lelah, bahkan untuk air mata. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan, menjauh dari rumah besar yang kini dipenuhi cahaya dan tawa yang bukan miliknya. Di salah satu tikungan jalan perumahan yang tenang, Kevin akhirnya melihat sosok Lisa. Ia berjalan sendirian di pinggir trotoar. Kepalanya sedikit tertunduk. Tubuhnya diselimuti kesendirian yang amat jelas terlihat meski dari jauh. Tanpa berpikir panjang, Kevin menepikan mobil. Ia membuka pintu dan keluar cepat. "Lisa!" serunya. Lisa menoleh dengan kaget, namun ekspresinya tetap datar. Ia tidak berhenti berjalan, seolah tak terkejut dengan kehadiran pria itu. Kevin menyusul langkahnya dan berjalan sejajar. Lisa akhirnya menghentikan langkah dan berkata tanpa menatapnya, "Kenapa, Pak Bos? Acara udah beres?" Nada suaranya hambar. Ia ingin terlihat kuat. Meski sorot matanya tak bisa membohongi rasa luka yang tersimpan. Kevin mendesah. "Belum selesai. Nama kamu baru aja dipanggil buat naik ke panggung." Lisa tertawa kecil, getir. "Sayang banget. Saya keburu ilfil," katanya datar. Kevin tidak menyerah. "Ayo balik. Setidaknya buat hormatin acara." Lisa memandangnya sejenak. "Ngapain? Saya kan cuma pegawai. Nggak penting-penting amat juga buat mereka. Tapi penting buat saya," ujar Kevin lebih pelan. Lisa sempat terdiam, tapi ia lalu membuang muka. "Pak, saya cuma pegawai. Nggak usah repot," katanya sambil mengangkat bahu. Kevin menatapnya lekat. "Saya repot karena saya peduli." Akhirnya, setelah beberapa detik hening, Lisa menghela nafas. "Ya udah, antar saya balik. Tapi saya nggak janji buat senyum-senyum lagi di sana." Kevin mengangguk. "Gak apa-apa." Mereka kembali ke mobil. Selama perjalanan, tidak banyak kata yang terucap. Hanya suara mesin dan samar musik dari radio yang mengisi ruang. Tapi di dalam hati masing-masing, gelombang emosi masih terus bergulung. Diam, tapi penuh makna. Aku pikir dengan hadir di pesta itu, aku bisa merasa diterima. Tapi ternyata tidak. Bahkan saat namaku dipanggil, aku sudah memilih pergi. Aku capek selalu jadi orang asing di tengah keramaian. Capek berharap ada tempat untukku. Mungkin benar, aku hanya pantas berjalan sendiri. Jauh dari tawa dan cahaya yang bukan milikku. Meski Kevi bilang peduli, aku masih ragu. Entah sampai kapan aku harus terus menahan sepi ini. Tunggu kelanjutan kisah saya yang akan datang di Cinta Berbanding Terbalik. Sampai jumpa.